Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Nurmir Zanelia, dan Kak Imam Afnan Burhanuddin. Di sini kami akan membahas tentang lingkungan pendidikan teori Bronfenbrenner. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tafsir dan hadis tentang lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan itu sendiri memiliki pengertian yaitu sebagai suatu institusi atau lembaga di mana pendidikan itu berlangsung. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yang artinya didiklah anak-anakmu 3 perkara: cinta kepada Nabi mereka, cinta kepada sanak saudara, dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat At-Tabari. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Hadaru baitakum bis-sholati wal qiraatil Quran, yang artinya sinarilah atau hiasilah rumah-rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Yang kedua, macam-macam lingkungan pendidikan. Pendidikan manusia sepanjang hidupnya akan dipengaruhi dari 3 lingkungan pendidikan atau disebut tripusat pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama tempat anak mendapatkan pendidikan. Di dalam keluarga inilah tempat meletakkan dasar-dasar kepribadian anak-anak didik pada usia yang masih muda, karena pada usia ini anak lebih peka terhadap pengaruh dari pendidikannya. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah atau madrasah merupakan lingkungan tempat peserta didik menyerap nilai-nilai akademik termasuk bersosialisasi dengan guru dan teman-teman sekolah. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan lembaga pendidikan setelah keluarga dan sekolah. Corak ragam pendidikan yang diterima anak didik dalam masyarakat banyak sekali, meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan, pembentukan pengetahuan, sikap, minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Kemudian yang ketiga, teori Bronfenbrenner. Bronfenbrenner menyebutkan ada 5 sistem lingkungan berlapis yang saling berkaitan, yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Yang pertama yaitu mikrosistem, merupakan lingkungan yang paling dekat dengan pribadi peserta didik, yaitu meliputi keluarga, guru, individu, teman-teman sebaya, sekolah, lingkungan tempat tinggal, dan hal-hal lain yang sehari-hari ditemui oleh peserta didik. Yang kedua, mesosistem, mencakup interaksi di antara mikrosistem, di mana masalah yang terjadi dalam sebuah mikrosistem akan berpengaruh pada kondisi mikrosistem lainnya. Yang ketiga, ekosistem, adalah sistem sosial yang lebih besar di mana anak tidak terlibat interaksi secara langsung, akan tetapi dapat berpengaruh terhadap perkembangan karakter anak. Selanjutnya, makrosistem adalah sistem lapisan terluar dari lingkungan anak. Subsistem makrosistem biasa terdiri dari ideologi negara, pemerintahan, tradisi, agama, hukum, adat istiadat, budaya, nilai masyarakat secara umum, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu kronosistem, yang mencakup pengaruh lingkungan dari waktu ke waktu beserta cara mempengaruhi perkembangan dan perilaku. Contohnya seperti perkembangan teknologi dengan produk-produk turunannya. Kemudian yang keempat, lingkungan yang kondusif dan tidak kondusif bagi tumbuh kembang fitrah manusia. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka dini hanifa, rataullahil ladzi fatarnasi 'alaiha. La tabdillahi li khalqillah. Dzalikad dinul qayyim walakinna aktsarun nasi ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah kecuali orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oleh karena itu, jika setiap anak tumbuh dalam kondisi yang fitrah ini kemudian hidup tidak terdidik dan bermain dalam lingkungan yang tidak kondusif, mendengar dan menyaksikan hal-hal yang tidak baik, berteman dengan
menjadi orang yang tidak baik. Sebaliknya, jika ia terdidik berteman dengan orang yang baik, mendengar dan menyaksikan pendidikan yang baik, maka ia akan menjadi anak yang baik. Kemudian yang kelima, pengaruh lingkungan terhadap pendidikan. Lingkungan pendidikan memiliki pengaruh yang saling membentuk suatu bangunan yang disebut dengan pembudayaan. Jika lingkungannya baik, maka akan terbentuk karakter yang baik pada anak. Dan sebaliknya, jika lingkungannya tidak baik, maka akan berpengaruh pada karakter atau pendidikan anak yang tidak baik juga. Kesimpulannya, lingkungan pendidikan adalah suatu institusi atau lembaga yang dimana pendidikan itu berlangsung. Teori ekologi memandang bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Lingkungan pendidikan memiliki pengaruh yang saling membentuk suatu bangunan yang disebut dengan pembudayaan. Jika lingkungannya baik, maka akan terbentuk karakter yang baik pada anak. Dan sebaliknya, jika lingkungannya tidak baik, maka akan berpengaruh pada karakter atau pendidikan anak yang tidak baik juga. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.